Oh ya guys, sebelum kita masuk ke videonya, saya mau kasih tahu ke kalian kalau Fake Architect sekarang ini sudah ada toko resminya. Kalian bisa cek di Shopee dan Tokopedia, kalian bisa ketik Fake Architect Store seperti ini ya. Nah, di toko kita itu menjual banyak sekali dekorasi hingga bahan-bahan tukang. Bahkan material-material seperti gantungan, meteran, palu, paku, mata bor, hingga rumput sintetis, figura-figura itu semuanya ada kita jual di sana. Nah, setelah ini yang akan masuk di toko kami segera ini adalah wallpaper finish stiker hijau pot bunga. Dan Fake Architect Store juga membuka kesempatan buat kalian para pengrajin maupun UMKM yang memiliki barang atau produk yang bisa dibilang serempetan dengan konten-konten kita seperti berhubungan dengan rumah dan juga arsitek. Kita membuka kesempatan untuk kalian semua untuk bisa berbisnis di Fake Architect Store. Kalian juga bisa mengirimkan portofolio dan produk kalian kepada kami. Kalian bisa hubungin kami semua di official Instagram kami fake.architect. Kalian bisa pencet link di deskripsi. Oke, saya tunggu kalian. Ya guys, kali ini saya akan membahas lebih lanjut mengenai papan. Nah, papan ini sangat berkembang luas di beberapa tahun terakhir ini. Jadi papan ini tidak hanya papan kayu, tapi ada papan yang terbuat dari semen, kapur, dan juga plastik. Dan itu akan saya bahas secara garis besarnya saja, karena kalau detailnya saya sendiri juga kurang paham, tapi paling nggak kita akan mereview sedikit tentang garis besar dari jenis-jenis papan. Selamat datang di channel Fake Architect, channel yang belum tentu informatif, belum tentu penting, kalau nggak berguna itu nggak mungkin. Dan kami akan membahas seputar arsitek, dari material bangunan hingga cara pemasangannya, serta desain-desain bangunan yang lagi hits dan kekinian. Nggak usah lama-lama, yuk kita nonton videonya, let's go! Jenis papan yang pertama adalah papan semen. Papan semen ini sangat bervariasi, sangat beragam, dan fungsinya tuh sangat banyak sekali. Ada yang bisa digunakan untuk plafon, ada yang bisa digunakan untuk pengganti partisi, pengganti tembok, dan juga bisa untuk ruangan kedap suara, penghilang gema, dan lain sebagainya. Karena memang jenis papan semen ini sangat bervariasi. Dan untuk brandnya sendiri yang paling terkenal dan paling banyak dibingungin oleh orang itulah jenis GRC dan juga Calciboard. Karena kita sempat uli-uli, kita sempat cari-cari di internet, yang paling dibingungkan adalah bedanya GRC sama Calciboard ini apa. Nah, selain beda merek, ternyata juga berbeda dari bahan dasarnya. Untuk Calciboard sendiri itu bahannya terbuat dari campuran semen, pasir silika, dan serat selulosa. Bahan ini diproses sedemikian rupa, kemudian dikeringkan dan diproses dengan tekanan tertentu dan temperatur yang tinggi, karena ada yang namanya proses pengeringan dan dibuat menjadi papan. Dan untuk GRC sendiri itu adalah bahannya campuran serat dan semen, mempunyai bahan dasar yang mirip dengan beton tapi lebih ringan itu ya. Tapi itu hanya kulit luarnya aja, dan saya yakin pasti ada kelebihan-kelebihan atau penjelasan lebih detail tentang produk Calciboard dan juga GRC. Dan selanjutnya yang akan saya bahas adalah papan dengan kategori kapur. Papan dengan kategori kapur ini biasa disebut juga sebagai gypsum. Gypsum ini terbuat dari bebatuan mineral yang mengandung kalsium yang cukup tinggi, dan proses pembuatannya dengan cara dileburkan. Kok dileburkan sih? Intinya sama guys, untuk proses pembuatan papan itu memang ada namanya istilah pengovenan. Karena memang harus dipres, dikasih beberapa chemical, lalu diproses menjadi sebuah papan tuh yang namanya pengovenan, itu juga ada. Intinya seperti itu, dan dia jadi lembaran-lembaran dengan ukuran sekitar 122 dan 244, karena itu adalah ukuran paling standar untuk sebuah papan. Dan jenis material gypsum ini paling sering digunakan untuk area plafon. Nah, kenapa demikian? Karena memang dari material bahan dasarnya saja memang memiliki berat yang paling ringan dibandingkan dengan produk papan semen yang lain. Nah, sebenarnya ada lagi papan yang ketiga, yaitu papan PVC atau papan plastik. Nah, fungsi kegunaannya juga hampir sama. Dia bisa dijadikan sekat, bisa dijadikan sebagai finishing, bisa juga dijadikan sebagai partisi, tembok, dan lain sebagainya lah. Jadi bisa dibilang bahwa kategori papan ini sangat banyak. Sebenarnya ada satu lagi,
yang saya kelupaan, yaitu namanya atau istilahnya adalah wood plank. Wood plank ini adalah papan semen tapi memiliki finishing seperti kayu. Jadi bisa dibilang bahwa papan-papan ini memiliki material bahan dasar yang berbeda karena memang bisa difungsikan untuk area-area tertentu dan bisa kalian gunakan untuk sebagai perbandingan. Contoh ya, untuk partisi, kalian bisa gunakan papan semen seperti GRC, kalsi, dan juga PVC board. Nah, cuman PVC board memang harganya lebih mahal dibandingkan dengan papan semen. Dan untuk fasad, itu kalian juga bisa menggunakan wood plank. Nah, kalsi sendiri ada yang namanya kalsi plank, yang motifnya kayu. Itu juga bisa. Dan GRC lebih tahan terhadap air, jadi memang ya macam-macam lah. Kalian bisa menggunakan, kalian bisa tanya-tanya lebih lanjut kepada para penjualnya, kepada para toko-toko salesnya, itu sales tokonya, kalian bisa tanya di sana, kalian bisa dapat ilmu lebih lanjut, karena memang dari kategorinya itu sangat banyak sekali, dan bisa dibilang GRC itu pasti dibagi menjadi beberapa spesifikasi lagi. Kalsi juga ada yang namanya kalsi board, kalsi floor, kalsi plank, kalsi yang lain itu juga banyak. Untuk wood plank ini juga ada beberapa brand yang bisa digunakan untuk list plank, untuk bagian depan tangga, untuk bagian atap, plafon. Mereka rata-rata menggunakan wood plank dengan finishing kayu. Dan kalian juga harus mewarnanya lagi atau memberi cat. Kalau bisa kata untuk luar ya kalian gunakan cat eksterior. Kalau untuk dalam kalian bisa menggunakan cat interior. Kayak gitu guys. Oke. Selanjutnya saya akan bahas tentang kelebihan kekurangannya dari produk-produk ini. Jadi memang produk ini sebenarnya bukan kelebihan kekurangan, tapi kita harus memfungsikan sesuai fungsinya yang baik dan benar. Jadi ya memang kalau kita ngomong di dunia bangunan, itu kita bisa ngakal-ngakalin lah ya. Nggak ada ini diganti ini diganti ini, itu bisa. Cuman memang kadang tuh tidak sesuai fungsinya. Nah yang paling penting dan yang kalian harus tahu, kan harus catat poin-poinnya adalah fungsi dan kegunaannya tuh harus sesuai. Kalau enggak, ya pasti masalah ke depannya. Jadi contoh ya, kayak misalnya kata papan semen. Papan semen itu biasanya difungsikan di mana? Plafon bisa, partisi tembok itu bisa. Nah, untuk khusus yang GRC memang dia memiliki ketahanan atau tingkat kelembapan yang cukup tinggi. Jadi bisa dibilang dia kalau kena air, kena uap air, kelembapan dari sisi samping atas bawah, dia lebih baik dibandingkan dengan papan semen yang lain. Lah kok bisa gitu? Ya kita lihat lagi bahan dasarnya. Dia itu kebanyakan dari semen dan juga serat. Sedangkan yang lain ada kandungan pasirnya. Kurang lebih kayak gitu. Dan untuk wood plank sendiri, wood plank itu kebanyakan dipakai untuk list plank atau bagian pinggir di bagian atas. Jadi intinya gunakan sesuai dengan porsinya dan gunakan sesuai dengan fungsinya. Lalu untuk gypsum, nah gypsum ini kebanyakan digunakan untuk plafon. Tapi memang untuk kategori gypsum itu paling rentan dan paling kalah dengan air. Karena dia memang kapur kalau kena air ya apa? Nyenyek, mereteli gitu loh. Apa ya rontok lah ya kalau istilahnya kita tuh mereteli lah ya, kalian punya istilah sendiri. Dia memang rawan sih, jadi bisa dibilang kalian juga harus memikirkan bagian atapnya, gentengnya, jangan nyalahkan gypsumnya gitu ya. Jadi karena kita ngomongin konstruksi, material tuh nggak bisa berdiri sendiri, material itu berdampingan dengan material yang lain. Jadi kalau ada kerusakan, bukan berarti yang salah itu pasti vendor gypsumnya, ya enggak lah, rusaknya ini kena apa? Oh ternyata disebabkan karena kebocoran, karena adanya ini, adanya itu, akhirnya berdampak dan kenanya dari sini. Jadi bisa bilang itu adalah sebuah akibat. Nah, sebabnya yang kita harus cari tahu. Nah, itu sama dengan kalau kita bahas tentang konstruksi. Lalu yang terakhir adalah PVC board. PVC board ini sebenarnya dia memiliki kelemahan. Kelemahannya kalau dia terkena panas matahari atau ruangan dengan suhu ruangan tertentu, pasti getas, pecah, retak, mulet, dan lain sebagainya. Untuk PVC board sendiri itu banyak sekali macamnya. Contohnya kayak pintu. Pintu itu juga terbuat dari PVC board. Dia macam-macam lah. PVC ini kebanyakan ke arah dekorasi. Kalau untuk partisi itu jarang karena memang harganya terlalu mahal dibandingkan dengan jenis yang lain ya. Memang PVC board ini harganya paling mahal karena satu lembarnya itu bisa mungkin 100-200an mungkin ya. Ya guys, itu tadi penjelasan cukup sederhana dan singkat tentang kulit luarnya dari jenis-jenis papan. Karena memang secara pribadi saya sendiri juga kurang memahami.
Tapi kita ini sering bertemu atau di project ini kita sering menemukan beberapa produk yang familiar lah, yang tadi saya sebutin itu saya sendiri sih sering menjumpai dan sering berhubungan dengan material-material itu. Jadi bisa dibilang bahwa memang setiap brand itu pasti memiliki keunggulannya masing-masing dan memiliki fungsinya masing-masing. Dan yang tadi saya bilang dan saya tegaskan sekali lagi bahwa material ini tidak bisa berdiri sendiri. Material ini ada yang namanya finishing, ada yang namanya coating, dan itu saling berhubungan dan saling membutuhkan. Dan secara jangka panjang, jangka pendek itu tergantung dari budget pertama. Yang kedua dari pemahaman kalian tentang produk itu sendiri. Jadi yang namanya product knowledge itu yang kenapa kita seringkali kita soundingkan, seringkali kita buat konten tentang edukasi tentang product knowledge. Saya sangat berharap besar buat semua prinsipal yang memiliki brand atau produk yang baik. Kalian bisa sharing-sharing dan bisa kita beri waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan saya sendiri di studionya Fake Architect. Jadi kalian bisa sharing-sharing di tempat kami di sini, dan itu juga sangat dibutuhkan oleh para penonton kita semua, ya kan? Oke, seperti itu. Jika kalian suka, kalian bisa like. Jika tidak suka, kalian bisa dislike. Bye-bye. Seperti biasa, nggak usah nge-like, nggak usah nge-share, nggak usah subscribe channel ini kalau memang video kita ini nggak penting dan nggak berguna sama sekali buat kalian semua. Bye-bye.